Pemirsa, puluhan preman yang melakukan pungli ke para pedagang dan pengunjung di kawasan pusat kuliner Jakarta Barat diringkus petugas. Mereka berasal dari sejumlah ormas dan Karang Taruna. Personil gabungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Jakarta Barat, TNI dan Satpol PP menangkap 22 orang preman di kawasan pusat kuliner Jakarta Barat. Puluhan preman yang mengatasnamakan ormas dan Karang Taruna ini melakukan aksi pungutan liar kepada pedagang di kawasan tersebut. Para pedagang dipaksa untuk memberikan uang sejumlah ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan untuk menyewa lapak, uang kebersihan hingga listrik. Selain itu, aksi pungutan liar juga dilakukan kepada pengunjung sebesar Rp5.000 dengan menyerahkan kertas karcis parkir tidak resmi. Dapatkanlah ada 22 orang ya yang melakukan aksi preman. Bentuknya apa? Bentuknya adalah melakukan pungutan liar. Ya, ini ada beberapa barang bukti. Ya, karcis ya yang mereka cetak sendiri. Kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima. Mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana, namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, 22 orang preman ini dibawa ke Mapolres Jakarta Barat beserta barang bukti ratusan lembar karcis tak resmi dan buku catatan pungli pedagang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Preman berkedok juru parkir liar diamankan tim presisi Polsek Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Razia preman akan terus dilakukan petugas untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan Pak Oga yang biasa beroperasi di Jalan Raya Cisauk, 8 Kabupaten Tangerang diamankan tim presisi Polsek Cisauk. Para preman ini diamankan berkat adanya laporan masyarakat terkait pungutan liar di sejumlah titik. Polisi menemukan ratusan ribu rupiah uang tunai dari dalam kantong para preman. Hari ini telah mengamankan 4 orang juru parkir liar atau yang biasa disebut Pak Oga. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada ormas kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan, ancaman kekerasan, kelompok remaja yang hendak tawuran atau debt collector yang memaksa merampas kendaraan agar segera menghubungi polisi di call center 110. Kami akan segera datang menindaklanjuti laporan Anda. Selanjutnya, 4 preman dibawa ke Mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia ini akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sejumlah preman juga diciduk aparat di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat karena sudah meresahkan warga. Aksi mereka terekam CCTV memeras karyawan minimarket hingga melukai seorang warga. Anggota Polres Cimahi menciduk sejumlah preman di sejumlah titik, termasuk kawasan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku M, A, dan S ditangkap polisi tanpa melakukan perlawanan di kediamannya masing-masing. Penangkapan dilakukan setelah masyarakat resah dengan aksi premanisme para pelaku. Sebelumnya viral, para pelaku memalak karyawan minimarket terekam CCTV sambil mengancam dengan golok. Pelaku memeras korban uang tunai Rp200.000 dan rokok. M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam pasal 368, sehingga yang bersangkutan berhasil diamankan dan saat ini diproses dengan pasal 368 dengan ancaman hukuman pidana penjara kurang lebih 9 tahun. Selain memalak, para preman tidak segan melakukan kekerasan, melukai para korbannya jika melawan. Para pelaku kini terancam hukuman penjara 9 tahun
dengan dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan pada pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri, akan menyelidiki kasus permintaan jatah proyek yang dilakukan oleh pengusaha lokal terhadap pengusaha asing di Cilegon, Banten. Di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Pasti Kadin itu selalu fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Brunei Darussalam. Presiden akan menerima bintang kehormatan dari Sultan Brunei. Presiden Prabowo mendarat di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pagi tadi. Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan menerima bintang kebesaran tertinggi dari Kesultanan Brunei Darussalam. Penghargaan bernama Darjah Kerabat Lailatul Taba yang amat dihormati akan dianugerahkan langsung oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Penghargaan ini merupakan tanda jasa tertinggi dari Kesultanan Brunei yang diberikan kepada para kepala negara dan pemimpin dunia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Brunei Darussalam dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta jam 8 pagi tadi. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi oleh jajaran Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Selain menerima bintang kehormatan, pertemuan antara dua pemimpin negara ini akan menjadi momentum untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang.
Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pertemuan tersebut diduga menjadi jawaban atas cuitan dari Dr. Tifa di media sosial X. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersilaturahmi dengan dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, Bapak Insinyur Kasmujo. Hal tersebut ia unggah melalui akun Instagramnya sekitar Selasa sore. Alhamdulillah, saya kaget dikabari asitaring kaget karo alhamdulillah. Tapi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya dipanggil di sini. Masa Jogja, Pak? Masih di Bantul. Dua-duanya? Enggak, yang satu di Salatiga. Salatiga yang di Bantul. Dalam keterangan unggahannya, Jokowi menyebut Insinyur Kasmujo saat ini berusia 75 tahun dan mendoakan agar dosen pembimbingnya tersebut selalu diberikan kesehatan. Unggahan Jokowi ini seolah menjawab dari cuitan Dr. Tifa pada Selasa pagi yang mempertanyakan keberadaan Insinyur Kasmujo. Dalam cuitan ini, Dr. Tifa juga mengajak netizen untuk mencari Insinyur Kasmujo. Ya pemirsa, dari informasi lainnya, tawuran yang kerap terjadi di Manggarai membuat resah warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membuat program bernama Manggarai Bersalawat untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai. Tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta Selatan masih terus terjadi. Berbagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai telah dilakukan, namun belum ampuh redakan ketegangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyiapkan solusi untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai, yakni dengan program bernama Manggarai Bersalawat. Program Manggarai Bersalawat akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Ya, kita ajak duduk bareng, karena mayoritas di Manggarai ini kan, mohon maaf, agamanya Islam. Sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama. Tapi bakal melibatkan majelis taklim nggak Pak? Kayak Nurul Mustafa? Yang jelas semuanya dilibatkan stakeholder yang ada. Dan saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu. Pramono mengatakan pendekatan kultural dan keagamaan dinilai ampuh mencegah tawuran. Sementara masalah pengangguran menjadi salah satu faktor seringnya tawuran di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeli seekor sapi untuk hewan kurban dari salah satu peternak di Kediri, Jawa Timur. Sapi berjenis peranakan ongole berbobot 893 kg seharga 95 juta rupiah. Sebuah peternakan sapi di Kediri mendapat kehormatan karena salah satu sapinya dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban Idul Adha 2025. Presiden Prabowo memesan seekor sapi peranakan ongole berwarna putih berbobot 893 kg seharga 95 juta rupiah. Pihak Irfai Farm menyebut sapi dari peternakan tersebut dipilih setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri dan tim kepresidenan datang pekan lalu. Setelah dilakukan survei, ternyata spesifikasi sapi sesuai dengan keinginan Presiden. Dinas Peternakan dan Dinas Peternakan Kabupaten Kediri, Provinsi, dan tim kepresidenan kemarin itu menyurvei beberapa kandang, termasuk kandang kita, dan akhirnya menjatuhkan pilihan untuk sapi korban Bapak Presiden itu di sapi ini, Mas. Senang sekali ya pastinya, Mas. Kita nggak nyangka akhirnya salah satu sapi kita itu terpilih sebagai sapi hewan kurbannya Pak Prabowo. Kalau berapa jumlah yang disurvei oleh Dinas
peternakan dan tim kepresidenan kita kurang tahu, tapi yang pasti ada beberapa. Bukan kali ini saja Irfai Farm mendapat kepercayaan dari pejabat negara. Sebelumnya Bupati Kediri, Kapolres Kediri, bahkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang kini menjabat Gubernur Jakarta pernah membeli sapi kurban dari peternakan sapi ini. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Ahnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menggelar operasi katarak gratis bagi keluarga prasejahtera di Sukabumi, Jawa Barat. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa, sebanyak puluhan pasien berhasil dioperasi dengan lancar. Para pasien menjalani pemeriksaan awal sebelum menjalani operasi katarak di Rumah Sakit Islam Ashifa. Mereka juga mendapat pengarahan dari dokter spesialis mata agar tidak tegang saat menjalani operasi. Tercatat sekitar puluhan pasien yang datang dari Sukabumi dan sekitarnya telah menjalani operasi katarak gratis yang digelar oleh MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa. Mereka pun terlihat sangat bahagia dan senang. Betapa tidak, setelah dioperasi mereka akan kembali dapat melihat dengan jelas dan terang. Ya, banyak-banyak terima kasih kepada MNC, biar jaya terus. Mata ibu juga udah bisa melihat Jelas. Ya. Kenapa Pak awalnya Pak? Kena cepretan semen, nggak diobat-obat gitu. Berarti selama 10 tahun nggak pernah diobati ya? Nggak pernah. Gimana Pak setelah dioperasi Pak? Pasti sudah dioperasi, pas waktu itu kelihatan ada apa tuh? Ada kelihatan ada gitu, udah melihat gitu dikit lah gitu. Operasi katarak gratis yang digelar MNC Peduli bersama Rumah Sakit Islam Ashifa ini tidak terlepas dari bentuk kepedulian terhadap keluarga prasejahtera yang memiliki keterbatasan biaya. Yang paling parah, paling dari ketebalan kataraknya. Memang sudah ada yang kataraknya sangat matang, karena sudah lama juga tidak dioperasi, sehingga itu lebih tebal kataraknya. Itu yang paling parah. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan luar negeri resmi pertamanya ke Saudi Arabia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.